Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin aku Refkal, perwakilan dari kelompok 2. Kita bakalan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dimulai oleh siapa ya? Ya, Nandi Putri Hatibi. Bagian A menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi, identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Kata berikutnya adalah nasional. Kata nasional berasal dari kata nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa dalam konteks pendidikan. Kewarganegaraan identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Demikianlah pengertian identitas nasional secara etimologis. Terima kasih. Pertanyaan yang diajukan bukanlah hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembedaan yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Bukanlah sebaliknya kekhasan yang negatif, yakni bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang, dan yang tidak terpuji. C. Menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Setelah Anda menyimpulkan konsep identitas nasional dan mempertanyakan sejumlah permasalahannya, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang identitas nasional yang meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder, sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers. Dan yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila.
Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Oke, di sini yang pertama ada lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti rendahnya semangat, gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan, kepedulian, dan lain-lain. Dan yang kedua di sini ada nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Dan di sini yang ketiga ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, atau lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih menganggungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Dan yang keempat ada lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Oke, menurut Tilar 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, ada kebijakan pemerintahan Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi partai politik. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas individu manusia dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Aspek psikis dapat berupa watak, watak baik, seperti jujur, rajin, toleran, dermawan. Atau watak tidak baik, seperti pendendam, sadis, malas, dan suka berbohong. Apakah identitas nasional itu penting bagi sebuah negara atau bangsa? Ya, sangat penting karena yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara dari bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara segera menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang merdeka, bersatu, berdaulat dengan cita-cita yang besar menjadi negara yang adil dan makmur. Sejak inilah bangsa lain mengenal identitas nasional Indonesia pertama kali. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas-identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu kita tidak ingin lagi orang asing tidak kenal Indonesia. Kita tidak ingin lagi mendengar pendapat dari bangsa asing yang mempertanyakan berapa lama perjalanan menuju Indonesia dari Bali. Itu artinya identitas Bali lebih terkenal daripada Indonesia. Ketiga, identitas nasional. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan mengenal identitas, maka saling tumbuh rasa saling menghormati, saling pengertian, atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat, tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini adalah hukum internasional dikenal dengan asas par imparem no habet imperium. Artinya, negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Rangkuman tentang identitas nasional terbagi atas 5. Yang pertama, identitas nasional dibentuk oleh 2 kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, identity, yang secara harfiah berarti jati diri. Ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang ketiga yaitu identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Yang keempat yaitu identitas nasional Indonesia menunjukkan pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan 49. Selanjutnya yang terakhir adalah praktik kewarganegaraan 2. Dari 2007 sampai 2012, Malaysia mengklaim 7 budaya Indonesia. Selasa 19 Juni jam 21:39 waktu Indonesia Barat, Jakarta Antara News, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Windu Nurhayati membentang catatan klaim Malaysia atas kekayaan budaya asli Indonesia selama ini. Pada rentang 2007 sampai 2012, Malaysia sudah 7 kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Melihat sejarah klaim itu cukup panjang, dalam catatan saya sekali, kata Nurhayati di Jakarta. Selasa ini juga pertama kali seorang pejabat negara Indonesia menyatakan perihal klaim budaya oleh Malaysia itu kepada publik.
Dia mengurai klaim Malaysia itu bermula pada November 2007 terhadap kesenian Reong Ponorogo. Selanjutnya pada Desember 2008, klaim atas lagu Rasa Sayanye dari Kepulauan Maluku, lalu klaim batik pada Januari 2009. Tari pendet yang jelas-jelas dari Bali diklaim oleh Malaysia Agustus 2009 yang muncul dalam iklan pariwisata negeri jiran suka menyatakan sebagai The True Asia itu. Selanjutnya itu instrumen dan ansambel musik angklung pada Maret 2010. Pangan kekayaan kita juga diincar Malaysia. Itu adalah beras asli Nunukan, Kalimantan Timur, yaitu beras Adan Krayan di Malaysia organik bergizi tinggi itu dijual dengan bermerek Barrio Rice. Lalu yang terbaru adalah klaim Malaysia atas tari tortor gondangan sambil yang merupakan asli kesenian dari Sumatera Utara. Mereka menyatakan tidak mengklaim tari tortor, hanya mencari Barrio Rice. Lalu yang terbaru adalah klaim Malaysia atas tari tortor gondangan sambil yang merupakan asli kesenian dari Sumatera Utara. Mereka menyatakan tidak mengklaim tari tortor, hanya mencatat. Kita minta secara tertulis, maksudnya mereka mencatat itu dalam kategori apa, katanya. Oke teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kelompok 2 izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.